Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 9 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa topik yang akan gua bawakan. Yang pertama adalah SmackDown yang bekerja sama dengan musik festival Rolling Loud ya. Lalu selanjutnya ada show daripada Raw yang mendapatkan jumlah penonton terendah sepanjang masa. Dan yang terakhir adalah hasil daripada AEW Dynamite Road Rager. So, sebelum gua memulai video kali ini, gua akan memberitahukan atau mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Karena di channel Mr. Villain 88 kalian akan mendapatkan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Tidak hanya dari WWE namun dari promotion lainnya seperti AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling dan masih banyak lainnya. Yang dimana gua tidak hanya membawakan topik mengenai hasil show-show pro wrestling, tetapi gua juga membawakan isu mengenai perkembangan industri pro wrestling itu sendiri gitu guys. So buat kalian yang tertarik silahkan subscribe. Dan biar tidak panjang lebar lagi, kita mulai saja ya dengan berita yang pertama, yaitu mengenai SmackDown yang bekerja sama dengan Rolling Loud Music Festival. Ya, dimana untuk kerjasama antara kedua pihak ini pun akan berbentuk seperti apa ya, pelaksanaan untuk show daripada SmackDown di edisi 23 Juli mendatang ya. Dimana untuk di tanggal tersebut maka SmackDown akan melaksanakan acara SmackDown itu di dua tempat secara sekaligus ya, dimana SmackDown akan menggelar beberapa matchnya di venue daripada Rolling Loud Miami, yaitu yang bertempat di Hard Rock Stadium di kota Miami, Florida. Dan untuk venue awal daripada SmackDown itu sendiri yaitu di Rocket Mortgage Fieldhouse di kota Cleveland. Dan untuk kerjasama ini sendiri pun bisa dibilang cukup unik ya, bagi WWE bekerjasama dengan Major Music Festival ya, terutama apalagi Rolling Loud ini merupakan salah satu festival terbesar ya untuk musik rap di Amerika, yang dimana untuk festival itu sendiri pun Rolling Loud itu akan dihadiri oleh nama-nama besar di industri musik rap seperti ada A$AP Rocky, Travis Scott dan juga Post Malone gitu. Daripada kerjasama ini sendiri pun bisa dibilang merupakan salah satu usaha daripada WWE ya untuk menggayat penonton ya, terutama dari kalangan dewasa muda dan juga remaja gitu ya, karena memang itulah target utama pasar daripada WWE sejatinya gitu kan guys ya. Dan kita lihat saja ya bagaimana kerjasama antara kedua belah pihak ini. Apakah ini akan menjadi salah satu terobosan daripada WWE ya untuk menggait penonton lebih banyak ya, terutama untuk kalangan muda gitu guys. Dan kita lanjutkan lagi ya ke berita yang kedua, yaitu berita mengenai Raw yang mendapatkan jumlah penonton terendah sepanjang masa. Ya, lebih tepatnya lagi ini adalah untuk Raw edisi 5 Juli kemarin ya, yang dimana Raw ini hanya mendapatkan jumlah penonton secara rata sebanyak 1.472.000 penonton, yang merupakan angka tersebut adalah angka terendah Raw sejak mereka ini pertama kali ditayangkan di tahun 1993 yang lalu begitu. Perlu diketahui ya bahwa menurunnya daripada Raw ini pun tidak dipengaruhi adanya penayangan daripada NBA Playoff secara bersamaan, yang memang biasanya ya apabila playoff daripada NBA ini ditayangkan bersamaan dengan Raw, memang hal tersebut berdampak kepada Raw yang membuat jumlah penonton Raw ini menurun ya. Namun situasi yang berbeda ini terjadi di tanggal 5 Juli kemarin, karena Raw ini pun praktis hanya bersaing dengan Stanley Cup-nya daripada National Hockey League ya, yang secara overall pun NHL pun tidak menarik penonton sebanyak seperti NBA biasa lakukan ya pada saat mereka ditayangkan secara bersamaan oleh Raw begitu. Dan ini pun bisa dibilang bahwa masalah penurunan daripada jumlah penonton ini murni adanya kesalahan di Raw itu sendiri ya, yang memang sudah diakui oleh Vince McMahon sendiri ya, bahwa untuk show daripada Raw dan juga SmackDown di akhir-akhir ini ya, terutama di tahun 2021 ini memang sudah boring ya, karena
match card yang repetitif dan juga karakter daripada rosternya yang tidak ada yang kuat gitu, yang menjadi pendatang barunya itu tidak ada yang kuat begitu ya. Memang mereka lack of the karakter kunci dan juga memang booking daripada match cardnya yang memang ancur-ancuran ya, apalagi di era-era akhir daripada Thunderdome ini gitu. Namun di sisi baiknya bahwa untuk ratingnya ya di demografis usia 18 hingga 49 tahun, Raw ini masih bisa mempertahankan angkanya untuk sama seperti episode minggu lalunya, yaitu di angka 0,41 gitu guys ya. Walaupun begitu ya, secara tahun ke tahun ya, untuk di episode yang sama, di minggu yang sama, untuk Raw ini pun mengalami penurunan sebanyak 12,7% ya untuk segi total jumlah penonton, sedangkan untuk dari segi rating ini Raw mendapat penurunan sebanyak 16,3% gitu guys. Ya, semoga saja ya Raw ini bisa memperbaiki semua kebobrokannya atau bisa merubah ya polanya ya untuk lebih mendengar daripada para fansnya, dan juga gua menunggu apa yang dijanjikan oleh Vince McMahon ya, bahwa dia akan melakukan perubahan yang cukup besar ya kepada Raw dan juga SmackDown pasca event SummerSlam mendatang gitu guys. So kita tunggu saja nanti perubahan apa yang akan dilakukan oleh Vince McMahon kepada Raw dan juga SmackDown gitu guys. Oke, itu saja ya berita dari WWE. Kita lanjutkan lagi dengan berita-berita dari AEW, dan gua akan mulainya dengan berita dari AEW ya, mengenai Tony Khan ya, yaitu CEO daripada AEW yang dikabarkan dia berencana untuk menggelar Barbed Wire Deathmatch untuk kali keduanya ya, seperti yang apa Tony Khan sampaikan ya di dalam Tuesday interview yang dibawakan oleh Dan Lee Bartard ya, di mana di sesi tersebut Tony Khan itu pun mempromosikan AEW Dynamite Road Rager yang dilaksanakan di kota Miami, dan di kesempatan yang sama gitu ya, Tony Khan ini pun memberikan komentar mengenai Exploding Barbed Wire yang dilaksanakan di event Revolution di awal tahun ini, yang memang itu merupakan salah satu bisa dibilang merupakan pertandingan paling gagal dilaksanakan sepanjang sejarah AEW ya, yang mana pertandingan tersebut pun mengalami kegagalan dari pyro-nya atau dari segi ledakannya ya, yang seharusnya di rencana awal daripada Barbed Wire Deathmatch tersebut, di akhir pertandingan tersebut ring daripada venue pertandingan tersebut harusnya meledak dan juga rusak ya atas dari ledakan tersebut gitu. Namun yang terjadi itu malah adanya hanya petasan saja ya, atau pancoran daripada kembang api biasa gitu. Dan atas kesalahan tersebut pun ya, memang Tony Khan itu pun mengakui bahwa kesalahan tersebut pun terjadi pada adanya kegagalan daripada ini ya, profesional pyroteknik yang mereka pilih ya untuk menjalankan pertandingan tersebut, yang dimana pyroteknik profesional tersebut memilih untuk bermain aman ya untuk di pertandingan Barbed Wire Deathmatch kemarin gitu. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa perusahaan tersebut pun mengakui kesalahannya, dan mereka pun mengembalikan uang sebesar $100,000 yang memang diberikan kepada perusahaan itu ya untuk di pertandingan Barbed Wire Deathmatch tersebut gitu. Dan Tony Khan ini pun dalam usahanya untuk melaksanakan Exploding Barbed Wire Deathmatch untuk kali keduanya, kini Tony Khan ini pun sedang mencari ya untuk profesional pyroteknik yang memang sudah familiar ya dengan dunia pro wrestling gitu ya, sehingga mereka ini bisa memberikan ledakan yang memuaskan, namun secara bersamaan bisa memberikan keamanan juga ya bagi para talentnya gitu. Dan kita tunggu saja ya bagaimana komitmen daripada Tony Khan ini ya untuk memperbaiki kesalahannya di Revolution kemarin ya, yaitu untuk melaksanakan Exploding Barbed Wire Deathmatch untuk kali keduanya ya sepanjang sejarah AEW gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke berita selanjutnya dari AEW, yaitu hasil daripada AEW Dynamite Road Rager, yang dimana untuk Road Rager kali ini merupakan show pertama daripada AEW on the road ya sejak tahun 2020 kemarin begitu ya, yang dimana untuk AEW Road Rager kali ini pun menjadi venue yang dilaksanakan di kota Miami ya, dan show ini pun dibuka dengan
pertandingan South Beach Strap Match ya antara Cody Rhodes menghadapi QT Marshall, yang dimana pertandingan tersebut pun menjadi kelanjutan daripada konflik The Nightmare Family yang dipimpin oleh Cody Rhodes dengan The Factory yang dipimpin oleh QT Marshall. Yang dimana di pertandingan tersebut bisa dibilang untuk South Beach Strap Match ini pun bukanlah strap match pada umumnya, karena untuk South Beach Strap Match ini pun ada kondisi berbeda ya untuk memenangkan pertandingan tersebut, dimana bagi petarung yang ingin memenangkan pertandingan tersebut dia harus menyentuh 4 sudut daripada ring secara beruntun begitu ya untuk memenangkan pertandingan tersebut ya. Pertandingan itu sendiri pun berjalan cukup menghibur dan bisa dibilang merupakan pertandingan yang cukup bagus ya untuk menjadi pertandingan pembuka di malam tersebut begitu ya. Walaupun memang kita bisa melihat bahwa di pertandingan tersebut ya, di tengah pertandingan tersebut itu ada gangguan sedikit, di mana lebih tepat ini adalah gangguan di sisi pencahayaan ya, di mana lampu yang menyoroti arena ring ini pun di tengah pertandingan ini pun sempat mati ya. Walaupun begitu para penonton yang berada di arena tersebut tuh masih bisa menikmati pertandingan tersebut dengan cukup nyaman gitu. Dan hingga pada akhirnya punya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Cody Rhodes ya pada saat satu momen gitu ya, di mana QT Marshall ini berhasil dipojokkan oleh Cody Rhodes dan diserang dengan dicambuknya menggunakan strap match itu. Yang dimana hal tersebut pun secara bersamaan Cody Rhodes ini pun berhasil memprovokasi Aaron Solo dan juga Nick Comoroto ya, sehingga kedua rekan daripada QT Marshall ini pun tidak menyadari kehadiran daripada Dustin Rhodes yang datang untuk membantu Cody Rhodes ya untuk menyingkirkan para rekan daripada QT Marshall dari arena pertandingan, sehingga pertandingan ini pun berjalan dengan seimbang ya, baik itu bagi Cody Rhodes dan juga QT Marshall. Dan namun ternyata keadaan tersebut membuat momentum bagi Cody Rhodes ini pun semakin menjadi-jadi ya, karena Cody Rhodes ini pun langsung mendominasi jalannya pertandingan tersebut. Bahkan ada satu momen di mana Arn Anderson ini pun berhasil mengalihkan perhatian daripada wasit yang memimpin pertandingan tersebut, sehingga Cody Rhodes ini berhasil melakukan low blow ya terhadap QT Marshall sebelum dia melanjutkannya dengan crossroads ya sebanyak 3 kali secara beruntun, yang dimana hal tersebut membuat si QT Marshall ini pun terkapar tidak berdaya dan membuat Cody Rhodes ini pun secara mudah bisa menyentuh keempat sudut daripada arena pertandingan tersebut dan memenangkan pertandingan tersebut ya. Dan yang bisa dibilang ini adalah menjadi puncak, semoga saja ini akan menjadi puncak daripada konflik antara The Nightmare Family dengan The Factory ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan segmen promo pertama di malam tersebut, yaitu adalah segmen promo daripada Kenny Omega. Yang dimana di segmen tersebut ya, Kenny Omega ini ditemani oleh Don Callis ini diinterview oleh Tony Schiavone. Yang dimana di segmen tersebut kita melihat bahwa Don Callis ini pun membawa sebuah list ya. Don Callis ini mencoba untuk membaca daripada list tersebut. Namun pada saat si Don Callis ini mencoba untuk membaca list yang dibawanya gitu ya, para penonton yang hadir di arena tersebut pun langsung meneriakkan "You are fired" terhadap si Don Callis, yang mereferensikan bahwa si Don Callis ini baru saja dia dipecat dari Impact Wrestling ya, dari posisinya sebagai eksekutif vice president ya di promotion tersebut gitu. Walaupun dengan teriakan daripada fans ini pun ya, si Don Callis ini pun bersikeras untuk membacakan list yang dia bawakan, yang ternyata list tersebut pun berisikan daftar daripada para penggulat yang sudah dikalahkan oleh Kenny Omega selama dia sudah menjadi AEW World Champion. Dan mendengar hal tersebut gitu ya, para fans ini pun langsung secara otomatis meneriakkan nama daripada Hangman Page. Ya, untuk Hangman Page itu sendiri pun merupakan rekan daripada Kenny Omega ya di The Elite, dan dia pun sekarang menempati posisi nomor 1 ya untuk klasemen divisi pria begitu. Tidak lama berselang ya sebelum si Kenny Omega menjawab apa yang diteriakkan oleh para fans gitu ya, tidak lama berselang Evil Uno yang ditemani oleh para rekannya dari The Dark Order ini pun memasuki arena pertandingan, dan dia pun mengatakan sekali lagi ya seperti yang apa dia katakan di episode AEW Dynamite minggu lalu, bahwa Hangman Page, Kenny Omega ini belum mengalahkan satu orang, yaitu Hangman Page ya. Kenny Omega pun masih
menolak fakta yang apa Evil Uno berikan kepada dirinya, dan dia pun melakukan low blow terhadap si Evil Uno. Dan tidak lama berselang pun ya, rekan daripada Kenny Omega yaitu The Good Brothers ini pun datang ke dalam arena dan menyerang rekan daripada Evil Uno yaitu The Dark Order. Melihat kekacauan tersebut ya, tidak lama berselang Hangman Page yang selama ini dibicarakan ini pun hadir ke arena pertandingan untuk menolong rekan-rekannya di The Dark Order. Di situasi tersebut pun kita bisa melihat bahwa menyisakan Kenny Omega dan juga Hangman Page ya di arena pertandingan tersebut, yang membuka kesempatan untuk Hangman Page ini mengeksekusi buckshot lariat ya kepada Kenny Omega. Namun kesempatan tersebut pun tidak dimanfaatkan oleh Hangman Page gitu ya, sehingga dengan pengalihan yang dilakukan oleh Karl Anderson gitu ya, Kenny Omega itu berhasil melarikan diri dari arena tersebut gitu guys. Yang dimana kita bisa melihat ya dari segmen promo tersebut ya, bahwa sooner or later kita akan bisa melihat bahwa Hangman Page ini akan menantang Kenny Omega untuk gelar AEW World Champion. Dan semoga saja di kesempatan kali ini Hangman Page ini berhasil memenangkan title tersebut ya, untuk yang memang hal tersebut sudah kita tunggu-tunggu ya untuk beberapa lama gitu guys, sejak AEW ini didirikan gitu guys. Oke, kita lanjutkan lagi ya dengan sesi interview kedua di malam tersebut, yang kini interviewnya ini pun dibawakan oleh Jim Ross, yang dimana Jim Ross ini pun menginterview Darby Allin dan juga Ethan Page ya secara sekaligus, yang dimana memang keduanya ini pun akan saling berhadapan atau saling bertanding ya di Fighter Fest malam pertama yang akan dilaksanakan minggu depan, di mana keduanya akan bertanding dalam coffin match. Dan dalam sesi interview ini pun kita melihat bahwa Jim Ross ini pun sangat tidak nyaman ya pada saat membawakan interview tersebut, karena kedua belah pihak ini pun sudah bersumpah ya untuk menghabisi satu sama lain hingga titik darah penghabisan ya, hingga lawan ini pun tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai professional wrestler gitu. Ya, pada intinya sih Darby Allin pun menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ethan Page ini karena si Ethan Page ini iri kepada dirinya atas keberhasilan daripada Darby Allin yang dia dapatkan dalam waktu singkat ya. Dimulai dari dia berhasil memenangkan gelar TNT Champion, lalu dia pun bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama ya bersama legenda dunia pro wrestling yaitu The Sting gitu guys. Dan kita tunggu saja ya untuk minggu depan pertandingan antara keduanya ya dalam coffee match ini. Apakah ini menjadi puncak daripada persaingan daripada Darby Allin dengan The Man of the Year yaitu Ethan Page bersama Scorpio Sky, atau ini akan menjadi salah satu bagian daripada persaingan antara kedua grup yang masih berjalan panjang gitu guys. Oke, kita lanjutkan lagi dengan pertandingan 6-man tag team match yang akan mempertemukan The Pinnacle menghadapi The Inner Circle, yang dimana di pertandingan tersebut The Pinnacle ini diwakili oleh FTR yaitu Dax Harwood bersama Cash Wheeler, dan yang terakhir itu ada Wardlow yang tentunya ditemani oleh manajer mereka yaitu Tully Blanchard. Sedangkan di Inner Circle ini pun ditemani oleh Santana, Ortiz dan juga Jake Hager, dan di sisi ringnya itu ada Conan yang menemani mereka. Dan perlu kalian ketahui, Conan ini sendiri merupakan mentor daripada Santana dan juga Ortiz ya pada saat mereka masih bertanding di Impact Wrestling gitu ya, sebelum pada akhirnya mereka join ke AEW. Ya, dimana karakteristik dari kedua tim yang bertanding di malam tersebut ya, di pertandingan tersebut ini bisa dibilang cukup mirip ya, dimana FTR dan juga Santana dan juga Ortiz ini merupakan salah tag team terbaik sekarang ya, baik itu di dunia dan juga di Amerika Serikat. Dan Wardlow dan juga Jack Hager ini merupakan powerhouse ya untuk masing-masing grup gitu ya, baik itu The Pinnacle ataupun The Inner Circle. Ya, dimana ini pertandingan ini pun cukup menarik ya, walaupun kedua kekuatan dari kedua grup ini mirip, namun mereka berhasil memberikan dinamika yang cukup menghibur bagi para penonton. Walaupun akhirnya The Pinnacle ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah pada saat momen tersebut ya menyisakan kedua petarung yaitu Dax Harwood dan juga Jack Hager yang berada di tengah arena ring, yang dimana Jack Hager ini pun mencoba untuk mengeksekusi Hager Bomb ya kepada Dax Harwood, namun dia pun berhasil lolos. Lalu dilanjutkan dengan kuncian daripada Jack Hager terhadap Dax Harwood dengan menggunakan ankle lock ya. Walaupun sekali lagi Dax Harwood ini bisa lolos dari Jack Hager setelah sebelumnya
Tully Blanchard ini berhasil mengeksekusi Big Rig ya terhadap Jack Hager yang membuat si Jack Hager ini pun tidak berdaya di tengah arena pertandingan, dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Dax Harwood untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall, sehingga membawa timnya The Pinnacle ini berhasil keluar sebagai pemenang dari pertandingan Six Man Tag Team Match ini. Dan hal tersebut pun semakin memanaskan persaingan antara The Pinnacle dan juga The Inner Circle ya, karena secara statistik ya mereka ini berhasil saling mengalahkan ya. Bahkan The Pinnacle ini bisa dibilang cukup mendominasi daripada The Inner Circle ya. Setelah dari 4 kesempatan mereka bertanding, 3 diantaranya The Pinnacle ini bisa keluar sebagai pemenangnya. Sedangkan The Inner Circle ini hanya sekali menang ya menghadapi The Pinnacle, yaitu di event Stadium Stampede kedua ya di AEW Double or Nothing kemarin gitu. Dan setelah Six Man Tag Team Match ini sendiri pun kita akan melihat lagi ya The Pinnacle dan juga Inner Circle pun sekali lagi saling bertemu ya, yang kini pun diwakili oleh para leadernya, di mana Chris Jericho mewakili The Inner Circle dan MJF ini mewakili The Pinnacle, yang dimana kali ini mereka berada di face to face stand off, di mana ini untuk menentukan stipulasi ya untuk mereka bertanding di event Fighter Fest mendatang gitu. Yang dimana di segmen face to face itu MJF ini pun menyodorkan proposal stipulasi yang akan dilaksanakan di pertandingan antara keduanya gitu ya, yang dimana dia pun mengambil inspirasi ya pada saat adanya feud daripada Jon Moxley dengan The Inner Circle ya, yang dimana pada saat itu Jon Moxley itu harus menghadapi para anggota di Inner Circle dalam satu waktu, dan dia pun menggunakan referensi daripada The Five Labor of Hercules yang dia mengatakan mengajukan kepada Chris Jericho gitu ya, sebelum Chris Jericho bisa menghadapi MJF secara mano a mano gitu ya, maka Chris Jericho ini harus mengalahkan keempat anggota daripada The Pinnacle lainnya secara sekaligus di waktu yang sama gitu ya, yaitu Dax Harwood, Cash Wheeler, Wardlow dan juga Shawn Spears. Jadi pada intinya apa yang diajukan oleh MJF ini adalah gauntlet match ya, di mana Chris Jericho ini harus mengalahkan para anggota The Pinnacle lainnya secara satu persatu sebelum dia bisa menghadapi MJF secara langsung gitu ya. Dan sebaliknya, apabila Chris Jericho kalah di pertandingan tersebut ya, walaupun dia belum menghadapi MJF secara langsung gitu ya, maka dia pun kalah dari pertandingan tersebut gitu pada intinya sih. Dan Chris Jericho pun panjang pikir, dia pun langsung menyetujui apa yang diajukan oleh MJF gitu ya, dan dia pun mencoba untuk menikah arena pertandingan. Namun MJF itu meminta Chris Jericho untuk menjabat tangannya ya, untuk mengunci deal yang sudah mereka setujui ini. Dan Chris Jericho pun menjabat tangannya MJF, namun dia pun tidak melepas tangan daripada MJF secara serta-merta ya, karena secara tiba-tiba Chris Jericho pun langsung mengeksekusi Judas Effect ya terhadap si MJF dan meninggalkan arena pertandingan tersebut gitu. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan debut daripada Andrade El Idolo yang ditemani oleh Vicky Guerrero sebagai manajernya menghadapi Matt Sydal, yang dimana pertandingan ini pun cukup menghibur walaupun berjalan cukup singkat, karena pertandingan ini pun berjalan dengan tempo yang tinggi dan cukup atraktif ya, dimana Andrade El Idolo ini memiliki gaya bertarung seperti luchador, sedangkan Matt Sydal ini memiliki gaya bertarung high flyer, sehingga memang secara otomatis memang kedua gaya bertarung ini pun cukup atraktif ya, dan bisa menghibur para penonton ya, walaupun singkat gitu dilaksanakannya. Dan pada akhirnya Andrade El Idolo ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil mengeksekusi double running nih ya terhadap Matt Sydal dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun setelah kemenangannya tersebut, Andrade El Idolo ini pun tidak menghentikan serangannya kepada Matt Sydal, yang dimana dia pun melanjutkan serangannya dengan menggunakan sabuknya ya, dimana dia pun melakukan submission kepada si Matt Sydal untuk melukai kedua lengannya secara sekaligus gitu. Dan kita pun berlanjut lagi dengan segmen interview, yang dimana Tony Schiavone kali ini menginterview Arn Anderson ya, dimana Arn Anderson ini pun ditanyai mengenai kesan ya, mengenai pelaksanaan daripada Road Rager di kota Miami ini. Namun sebelum Arn Anderson menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Tony Schiavone ini gitu ya, secara tiba-tiba lampu yang menerangi arena pertandingan ini pun kembali mati seperti yang terjadi di pertandingan pertama di malam tersebut gitu ya. Namun kali ini pada saat
lampu tersebut kembali menyala, kejutan pun terjadi di arena pertandingan tersebut. Karena kita bisa melihat ya, pada saat lampu arena pertandingan ini pun kembali menyala, kita bisa melihat secara tiba-tiba muncullah Tommy End atau di WWE itu dikenal sebagai Aleister Black berada di tengah arena pertandingan, yang dimana secara tiba-tiba pun dia memberikan finishing move yaitu The Black Mass kepada si Arn Anderson. Dan hal tersebut pun membuat para pihak ofisial ini pun kebingungan gitu ya atas apa yang dilakukan oleh Tommy End ini. Dan komentator pun kebingungan ya siapa yang melakukan serangan tersebut gitu ya. Dan tidak lama berselang, Cody Rhodes ini pun memasuki arena pertandingan ya untuk menolong si Arn Anderson. Dan komentator pun menyebutkan bahwa itu bukanlah Tommy End melainkan Malakai Black ya, yang merupakan nama in-ring baru bagi si Tommy End sendiri gitu. Dan Malakai Black ini pun langsung mengeksekusi The Black Mass juga kepada si Cody Rhodes dan meninggalkan area pertandingan dengan Cody Rhodes dan juga Arn Anderson ini pun terkapar berada di tengah daripada ring tersebut gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan selanjutnya, yaitu ada mixed tag team match ya antara tim daripada Orange Cassidy bersama Chris Statlander menghadapi The Blade dan juga The Bunny, yang dimana di pertandingan tersebut tim daripada Orange Cassidy dan juga Chris Statlander ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah Chris Statlander ini pun berhasil menyingkirkan The Blade ya sebelumnya dengan mendorongkan The Bunny kepada The Blade dan dilanjutkan dengan finishing move-nya Chris Statlander kepada The Bunny untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu kan. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada pertandingan di malam tersebut, yaitu pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship yang dilaksanakan dalam format street fight, yang mempertemukan sebagai penantang itu adalah Eddie Kingston bersama Penta El Zero Miedo menghadapi The Young Bucks yang ditemani oleh Brandon Cutler. Ya, bisa dibilang ini merupakan pertandingan terbaik ya di malam tersebut dan juga paling menghibur, dan kita bisa melihat bahwa memang divisi tag team di AEW itu tidak bisa dipandang sebelah mata dan bisa dibilang ini bisa dianggap sejajar ya dengan divisi single daripada AEW itu sendiri gitu guys. Dan dimanapun pertandingan tersebut ya akhirnya bisa dimenangkan oleh The Young Bucks ya, setelah adanya beberapa intervensi di pertandingan tersebut ya, baik itu dari The Good Brothers yang membantu The Young Bucks dan juga dari Frankie Kazarian yang membantu Eddie Kingston dan juga Penta El Zero. Namun di akhir pertandingan tersebut The Young Bucks ini pun mendapatkan keuntungan ya, di mana mereka ini berhasil memanfaatkan paku payung yang dibawakan oleh The Good Brothers sebelumnya, yang mereka manfaatkan untuk dilemparkan ke wajah untuk kepada Penta El Zero, yang sehingga si Penta El Zero ini pun tidak bisa membantu Eddie Kingston yang memang secara otomatis dia ini sudah tidak berdaya ya di tengah arena pertandingan tersebut. Dan untuk mengakhiri pertandingan tersebut pun ya, The Young Bucks ini pun memasukkan paku payung yang berada di arena pertandingan ke mulut daripada Eddie Kingston, sebelum pada akhirnya Matt Jackson dari The Young Bucks ini pun melakukan super kick kepada wajah daripada Eddie Kingston yang sudah berisikan paku payung itu dan melakukan pinfall secara double ya, yang dilakukan bersamaan oleh The Young Bucks untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan ini pun melanjutkan reign mereka The Young Bucks sebagai AEW The World Tag Team Champion gitu guys. Kita lanjutkan lagi dengan detail mengenai mengapa si Aleister Black ini bisa muncul ke AEW Dynamite malam kemarin ya. Dan seperti yang apa dilaporkan oleh PW Insider ya, bahwa mengapa si Aleister Black ini bisa muncul ya, walaupun dia baru saja dipecat di bulan Juni kemarin ya dari WWE, karena kontrak yang dimiliki oleh Aleister Black dengan WWE itu berbeda dengan kontrak para penggulat main roster lainnya, dimana kontrak yang dimiliki Aleister Black ini pun kontrak yang mirip seperti para penggulat NXT pada umumnya, yang dimana dia hanya mendapatkan klausul kontrak tidak boleh bertanding sebanyak 30 hari. Sedangkan pada umumnya para main roster itu kan harusnya tidak boleh bertandingnya ya untuk klausul itu sebanyak 90 hari ya. Namun karena pihak daripada WWE ini tidak mengupdate ya untuk kontraknya ya, pada saat si Black ini dipromosikan ke main roster gitu, sehingga otomatis gitu ya si Black ini pun hanya cukup 30 hari saja, dan membuat dia pun lebih awal ya bisa bertanding lebih awal dibandingkan rekan-rekannya yang memang dipecat di waktu yang sama ya, yaitu di bulan Juni kemarin gitu. Dan kita tunggu saja ya karir daripada Malakai Black di AEW, apakah dia akan
menambah lagi dinamika daripada roster AEW Dynamite yang sudah dimiliki gitu ya. Yang sebenarnya gue akan tunggu-tunggu itu adalah momen face to face-nya daripada Malachi Black dengan Darby Allin, yang dimana memang keduanya bisa dibilang memiliki vibe yang cukup mirip ya, dark gimana gitu. Oke. Dan untuk berita terakhir di video kali ini, gue akan membawakan match card ya untuk event Fighter Fest malam pertama yang akan dilaksanakan oleh AEW minggu depan. Yang dimana match card ini ada pertandingan untuk memperebutkan IWGP US Champion ya, dimana ini juga akan menjadi pertandingan comeback daripada Jon Moxley ya, setelah dia cuti atas kelahiran istrinya ya, Renee Paquette ya, selama sebulan terakhir ya kalau nggak salah, dimana Jon Moxley ini akan mempertahankan gelarnya menghadapi Carl Anderson dari The Good Brothers. Lalu selanjutnya ini juga ada pertandingan Coffin match ya, yang akan mempertemukan Darby Allin dengan Ethan Page. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan FTW Championship antara Brian Cage menghadapi Ricky Stark, yang dimana ini merupakan pertandingan kelanjutan daripada bisa dibilang storyline perpecahan daripada internal tim Test itu sendiri. Lalu ada pertandingan Penelope Ford yang akan menghadapi Yuka Sakazaki, dan pertandingan terakhir yang sudah dipastikan adalah pertandingan dua legenda dunia pro wrestling, yaitu Matt Hardy yang akan menghadapi Christian Cage. Dan ada satu segmen promo yang dipastikan akan dilaksanakan di Fighter Fest malam pertama, yaitu segmen promo daripada Hangman Page ya, mengenai dirinya untuk menantang gelar AEW World Champion yang dipegang oleh Kenny Omega. Dan itu saja yang bisa gue bawakan di video Valiant Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan akhir kata gue Reza sebagai sekalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang!